Shalom sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia saat ini haus akan pembenaran diri. Setiap orang ingin didengar, dibenarkan, dan dilihat benar. Namun di tengah itu muncul satu realita getir. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk tetap benar ketika mereka diperlakukan tidak adil. Kita hidup di zaman kerja yang keras, relasi yang tajam, dan media sosial yang mudah membakar emosi. Bahkan di gereja, ada pelayan yang tersakiti oleh pelayanannya sendiri. Orang yang tulus justru disalahpahami, yang setia malah dilupakan. Dan di titik itu, pertanyaan paling jujur muncul. Apakah Tuhan masih adil kalau aku disakiti padahal aku sudah taat? Firman Tuhan hari ini menjawab, sebab adalah kasih karunia jika seorang menanggung penderitaan yang tidak semestinya karena sadar akan kehendak Allah. 1 Petrus 2 ayat 19. Inilah pesan besar dari Rasul Petrus. Kuasa Injil tidak terlihat dari seberapa besar kita menang, tapi dari seberapa dalam kita tetap taat ketika terluka. Sahabat, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang Kristen di Asia Kecil, orang biasa, pekerja kasar, bahkan budak rumah tangga, oiketai. Mereka hidup di bawah sistem Romawi yang keras, di mana sebagian tidak selalu dibalas dengan keadilan. Dan justru kepada mereka, Rasul Petrus menulis tentang ketaatan yang menyelamatkan. Kali ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, ketaatan dalam penderitaan adalah bentuk kasih karunia Allah yang aktif. Rasul Petrus memakai kata Yunani charis yang artinya kasih karunia. Anehnya, kasih karunia di sini bukan bicara tentang kenyamanan, tapi kemampuan untuk bertahan di tengah luka. Kasih karunia bukan berarti Tuhan melindungi kita dari kesakitan, tapi memberi kekuatan untuk tetap berdiri di bawahnya. Dalam dunia yang menuntut balasan, kasih karunia mengajarkan, engkau boleh disakiti, tapi jangan berhenti berbuat baik. Contoh nyata, lihat perawat yang melayani pasien kasar, atau karyawan yang tetap jujur meski kehilangan bonus. Itulah kasih karunia yang hidup, kasih karunia yang menyakitkan tapi membentuk. Ketaatan yang terluka bukan tanda Tuhan itu jauh, tetapi tanda Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Ajaran yang kedua, teladan Kristus menunjukkan bahwa penderitaan karena ketaatan adalah jalan kemuliaan. Rasul Petrus menulis, Kristus telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu. Kata hupogramos berarti contoh tulisan, sesuatu yang kita salin huruf demi huruf. Artinya, hidup Kristus bukan untuk dikagumi, tapi untuk ditiru. Kristus disakiti tanpa salah, dihina tanpa balas, dan menyerahkan diri kepada Bapa yang adil. Itulah puncak ketaatan, itulah kuasa Injil yang sesungguhnya, bukan kuasa menaklukkan, tapi kuasa menyerahkan diri kepada kehendak Allah dengan percaya. Satu ilustrasi nyata, seorang wanita tua merawat suaminya yang sakit bertahun-tahun tanpa keluhan. Tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan, namun di mata Allah itulah kemuliaan sejati, ketaatan dalam kesetiaan. Taat meski tersakiti berarti berjalan di jejak Kristus, dan di sanalah Injil jadi nyata. Pelajaran yang ketiga, luka yang taat menjadi saluran penyembuhan bagi orang lain.
Rasul Petrus menulis, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Luka Kristus tidak sia-sia. Ia tidak hanya memikul dosa, tapi mengubah penderitaan menjadi sarana penyembuhan. Demikian juga kita, ketika kita memilih untuk tetap mengasihi orang yang menyakiti kita, kita sedang memperlihatkan penyembuhan Injil yang tidak datang dari kekuasaan, tapi dari kasih. Penderitaan yang ditebus menjadi pelayanan. Sahabat, dunia melihat kekuatan dari kemenangan, tetapi Allah melihat kekuatan dari ketaatan. Tradisi Mennonite dan Dordrecht Confession of Faith mengajarkan bahwa iman sejati harus tampak dalam ketaatan yang nyata, dalam kesederhanaan, dan dalam kehidupan yang damai. Kita tidak membuktikan iman dengan banyak bicara, tapi dengan tetap melakukan yang benar meski disakiti. Taat meski tersakiti bukan tanda lemah, itu tanda Injil sedang hidup di dalam diri kita. Ingat, ketaatan di tengah luka adalah kasih karunia yang membentuk. Teladan Kristus adalah jalan kemuliaan melalui ketaatan. Luka yang ditebus dapat menyembuhkan dunia. Maka hari ini, jangan takut bila hatimu disakiti karena berbuat benar. Biarlah dunia melihat Injil melalui ketaatanmu, bukan melalui kemenanganmu, karena disitulah, di tengah luka yang kau tanggung dengan iman, kuasa Injil sedang bekerja paling nyata. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk tetap taat meski tersakiti, untuk melihat penderitaan bukan sebagai kutuk, tetapi sebagai tempat di mana kasih karunia-Mu bekerja. Tuhan Yesus, bentuklah kami agar seperti Engkau, yang tidak membalas ketika disakiti, yang tetap mengasihi ketika dilukai, yang menyerahkan diri kepada kehendak Bapa dengan percaya penuh. Jadikan hidup kami kesaksian Injil yang nyata, kuasa yang tidak membalas, tetapi menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.